Tahun 2025 menjadi titik krusial bagi ekonomi Indonesia karena diwarnai transisi kepemimpinan, perubahan arah kebijakan hingga ambisi pertumbuhan 8% di tengah tekanan global dan gejolak di akar rumput. Selamat datang di meja redaksi edisi catatan ekonomi Indonesia tahun 2025. Di samping saya sudah ada Mas Nasori, redaktur pelaksana Investor Daily, dan juga ada Mbak Wahyu Setiawati, wakil pemimpin redaksi Investor Daily. Selamat datang. Selamat jelang akhir tahun. Selamat jelang akhir tahun. Gak pada cuti nih kayaknya. Masih bekerja di akhir tahun. Seperti biasa. Masih bekerja demi mengejar meja target. redaksi. Nggak mengejar target juga nih. Target apa yang dikejar nih? Target pertumbuhan ekonomi tentunya. Target pertumbuhan ekonomi 8%. Oke, langsung saja kita ngobrol nih sedikit. Kalau kita melihat 2025 ini ada banyak highlight ya yang bisa kita ingat dari mulai awal tahun. Ada perang dagang, ada kebijakan PPN, kemudian ada terbentuknya Danantara yang katanya akan jadi game changer ekonomi Indonesia. Kemudian juga di menjelang akhir tahun ada pergantian Menteri Keuangan yang cukup banyak, sangat banyak menyedot perhatian masyarakat dari kalangan muda sampai kalangan akademisi juga semua ikut berkomentar nih. Nah, kalau dari catatan-catatan Mbak Wahyu dan Mas Nasori ini apa aja nih yang bisa jadi catatan ekonomi Indonesia di tahun 2025? Ke Mbak Wahyu dulu atau Mas Nasori dulu? Silakan. Oke. Kalau kita bicara catatan ekonomi memang banyak titik penting ya, seperti kita tahu dengan tahun pertama kebijakan pemerintahan yang baru itu memang ada sejumlah program prioritas maupun terobosan maupun juga inovasi kemudian yang dilakukan. Selain tadi disebutkan misalnya dari sisi program prioritas, selain memang ada Danantara yang menjadi diharapkannya adalah menjadi salah satu motor baru gitu ya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kita tahu juga kita ada Bullion Bank, waktu itu juga sudah diresmikan. Terus kemudian kalau dari sisi program juga yang langsung menyentuh masyarakat, kita tahu ada MBG walaupun memang sampai sekarang masih banyak catatan ya terkait dengan implementasinya gitu. Secara kita tahu sebenarnya dari awal memang tujuannya itu apa gitu, tetapi di sisi eksekusinya sampai sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun ya, nanti di Januari itu tepat 1 tahun, itu masih banyak catatan yang perlu terus di improve gitu, perlu improvement di kanan dan kiri, termasuk juga kebijakan ketika masih berjalan saat libur, kemudian murid harus datang ke sekolah untuk mengambil, terus kemudian juga dari sisi menu yang mungkin belum standarnya secara nasional tuh mungkin belum seragam gitu. Itu terus kemudian juga kalau kita bicara dari sisi pertumbuhan ekonomi, sebenarnya kalau kita bicara cukup on track ya, tetapi on tracknya adalah kita masih stuck di angka 5%. Di kuartal yang katanya itu masih baik di antara negara-negara lain. Betul. Kalau kita bicara perbandingan, iya kita masih di 5%, tetapi kita sudah 5% ini udah berapa tahun juga gitu ya. Sementara kita tahu targetnya 8% 2029. Jadi harus ada sesuatu gitu. Nah, sesuatu ini yang mungkin karena ini baru tahun pertama gitu ya kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, mungkin memang masih membuat fondasi yang baru gitu, tetapi ini tidak bisa berlama-lama, harus segera ada terlihat nih terobosan dan hasilnya gitu. Kalau kita bisa bicara pertumbuhan misalnya di 2026 itu targetnya kan 5,4%. Kita tahun ini untuk mencapai 5% aja kayaknya oke lah, masih bisa gitu ya, tetapi untuk naik 6%, 7% sampai kemudian nanti 8% ke 2029 harus ada sesuatu. Itu kalau dari sisi catatan. Kalau dari sisi kinerja juga inflasi nampaknya cukup terkendali, masih di bawah 3% secara year on year. Ekspor kita juga masih rekornya terus diperpanjang, surplus neraca perdagangan kita sudah 66 bulan beruntun sejak Mei 2020. Terus kemudian realisasi investasi juga masih positif, tetapi ya kayak bisnis as usual gitu. Ini yang sebenarnya udah terjadi dari lama ya. Perlu sesuatu yang lebih menggebrak lah untuk bisa mengejar 6% gitu. Dari Mas Nasori gimana catatan 2025 dulu deh yang terjadi? Kita tahu
tahun ini tuh 10 bulannya itu adalah 10 bulan dari 10 bulan tahun pertama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran Raka Buming Raka ya. Jadi benar-benar tahun ini menjadi tahun yang krusial seperti yang dikatakan Mbak Amal tadi, karena itu akan sangat menentukan Betul. pergerakan di tahun-tahun berikutnya. Memang Pak Prabowo melakukan sejumlah langkah-langkah yang saya kira banyak berbeda ya dari Presiden Jokowi ya sebelumnya. Ada langkah-langkah, walaupun beberapa memang lebih ke penegasan ya, kayak efisiensi. Sebenarnya semangat dulu juga ada efisiensi, tapi ini lebih ini lagi nih, termasuk transfer ke daerah yang dulu di zamannya Pak Jokowi itu trennya terus naik, walaupun tipis, ini tiba-tiba turun sangat tajam. Terus ada DAE juga menjadi lebih galak lah ya, kalau dalam tanda petik sekarang gitu. Terus yang mungkin yang sangat benar-benar orisinil dari Pak Prabowo adalah Danantara. Ya, betul. Itu yang menjadi tadi mesin baru, dan itu ditegaskan oleh Pak Prabowo di penyampaian nota keuangan untuk APBN 2026 di Agustus 2000 tahun ini ya, bahwa memang APBN dan Danantara itu akan menjadi dua mesin yang bergerak saling menyokong untuk pertumbuhan, untuk pembangunan dan pertumbuhan. Makanya sebenarnya kalau argumentasinya Pak Prabowo bahwa mungkin secara transfer daerah turun, tapi sebenarnya manfaat, yaitu yang disampaikan, manfaat fiskal yang akan diterima oleh daerah itu nanti akan sama, karena itu dilakukan juga oleh dari anggaran pusat. Tapi kalau misalnya berbicara sedikit soal Danantara, karena Danantara ini kan ya istilahnya seperti tadi Mas Nasori bilang, ini adalah program orisinalnya Pak Prabowo nih, yang bisa dilegasiin untuk aku punya Danantara nih di zaman-zamanku gitu. Tapi kalau melihat Danantara ini kinerja sampai saat ini seperti apa sih Mas Nasori misalnya? Karena kan beberapa petinggi Danantara memang menyebut kalau Danantara ini baru bisa terlihat kinerjanya setelah beberapa tahun, tidak bisa dinilai dalam waktu 1 tahun seperti itu. Nah, Mas Nasori melihatnya seperti apa? Ya, tentu saja kan, karena dan Danantara ini kan memang dibentuk untuk melakukan upaya-upaya yang lebih bersifat jangka panjang. Emang ya. Tidak sovereign wealth fund ya, sovereign wealth fund. Jadi dia pun program-programnya, fokusnya pun juga misalnya di sektor hilirisasi. Nah itu kan investasi strategis sektor hilirisasi, terus untuk mineral maupun energi, ketahanan pangan, energi terbarukan, infrastruktur digital. Nah ini kan akan terlihat mungkin nanti baru 3 tahun ke depan ya. Tapi mungkin kan sebuah program bisa dilihat rasionalitasnya. Tinggal sekarang kan saatnya program itu benar-benar disiapkan dan menggambarkan sebagai upaya untuk jangka panjang, dan tujuannya kan juga itu tadi, untuk mewujudkan obsesi pertumbuhan 8%, dan upaya-upaya lainnya pemerintah itu kan sebenarnya diarahkan untuk ke sana. Jadi kuncinya sekarang saatnya lah Danantara ini benar-benar menyiapkan program yang memberi keyakinan ke publik maupun investor swasta yang nanti bisa terlibat dalam program-program, bahwa itu adalah untuk program jangka panjang. Sedikit mungkin Amal soal Danantara, karena kebetulan waktu itu sama Mas Nasri juga kita sempat ikut salah satu diskusinya Danantara gitu. Dan di situ ketika misalnya kita masih menanti Danantara nih apa yang akan dilakukan,
ada waktu itu statement bahwa kita nggak bisa langsung membandingkan Danantara dengan sovereign wealth fund-nya negara tetangga misalnya. Karakternya beda-beda Betul, ya. karakternya berbeda dengan Temasek misalnya, karena kita tidak punya privilege dalam sisi likuiditas. Iya. Betul. Kita belum punya itu. Iya. Jadi Hanya aset ya. betul. Jadi aset BUMN kan yang kemudian dikelola. Iya, itu Makanya kan yang membuat ribut juga. Jangan-jangan BUMN-nya nanti nah, menimbulkan itu. justru itu kemudian makanya salah satu langkah pertamanya adalah restrukturisasi semua Iya, BUMN, karena dari sekian puluh BUMN yang ada saat ini yang sudah memberikan kontribusi secara positif kepada penerimaan negara, kepada revenue, itu bisa dihitung jari sebenarnya. Padahal ada puluhan BUMN. Betul. Memang kalau kita bicara soal BUMN ini pasti akan panjang lagi karena BUMN Butuh satu itu episode kayak kalau betul, karena BUMN itu kan punya PSO juga ya, kewajiban untuk public service obligation, tapi di Apalagi satu sisi kalau yang terbuka itu juga Susah beda lagi kan. betul. Jadi di satu sisi, tapi ya jangan terus dibiarkan bleeding dan kemudian justru menjadi beban yang menyeret gitu. Jadi PR-nya juga ada di situ. Selain juga saat ini kan sudah ada misalnya Patriot Bond yang sudah diterbitkan, yang diterbitkan oleh Danantara, tetapi PR besarnya adalah ketika mereka kemudian mengelola aset dari si BUMN, ya BUMN-nya harus sehat dulu nih benar-benar. Nah ini yang PR jangka panjang juga yang harus segera diselesaikan untuk hal Danantara ini ya gitu. Oke, masih banyak PR ya kalau Danantara seperti Mas Nasir bilang tadi ya, Danantara ini kan jangka panjang, jadi sebenarnya tidak bisa kita nilai dalam waktu dekat gitu ya. Mungkin saya sedikit nambah dan kayaknya memang di tahun pertama ini baru apa ya, penyiapan fondasi sih, kayak termasuk dia Danantara ingin meyakinkan bahwa manajemen yang ada di BUMN sekarang ini adalah manajemen yang memang visinya sama dengan apa yang ditarget Danantara kan. Dalam setengah bulan 8 bulan ini kan tidak ada aksi-aksi korporasi yang signifikan ya dari BUMN karena memang mereka juga menunggu. Iya, betul. Nah, tapi itu juga sebenarnya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ya buang waktu. Kedua akan timbul kecurigaan. Ada apa ini kok lama-lama ini? Apakah ada tarik menarik? Karena kan dari beberapa manajemen yang terpilih belakangan kan ada beberapa orang yang mempunyai latar belakang tidak related dengan perusahaan, walaupun ya latar belakang kelembagaan kan di lembaga-lembaga kita sebut aja ya tentara itu kan mereka juga sebenarnya punya ahli-ahli di ini ya. Kalau memang dia ditarik karena keahliannya pasti publik akan menerima, tapi hanya karena kelembagaan itu mungkin itu yang mungkin juga harus diyakinkan bahwa pilihannya itu adalah meritokrasi berdasarkan kemampuan. Setuju sih, benar-benar itu kayaknya agak tergambar. Dan kalau misalnya terlepas dari Danantara yang tadi sudah kita bahas nih, kalau saya pribadi melihat bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya lebih condong pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan. Kayaknya fokusnya tuh beda dengan Pak Jokowi yang sebelumnya. Kalau selama setahun ini tuh kita lihat Pak Prabowo benar-benar mengedepankan kesejahteraan, keadilan ekonomi, stabilitas. Ada koperasi rakyat, sampai ada Kopdes, dibuatlah MBG. Pokoknya semua harus sejahtera dan harus adil ekonomi. Nah, kalau misalnya dari Bapak Hedu deh, ketika Pak Prabowo melihat atau tipe pemimpin yang sangat mementingkan keadilan ekonomi gitu, fondasi apa sih yang kira-kira harus Pak Prabowo harus membentuk apa, fondasi seperti apa yang bisa mendorong ya ekonominya nanti adil, sejahtera semua rakyatnya. Menurut Bapak gimana nih? Kalau kita bicara membentuk apa, dari lihat kebijakan-kebijakan selama setahun ini gitu. Menurut saya, kita jangan terjebak dengan kita harus bikin satgas A, kita harus bikin badan B. Itu kan cara cepat ya biasanya. Betul. Ad hoc kalau ada. Betul. Tetapi nanti jatuhnya kita jadi negara satgas atau jadi negara badan misalnya, tetapi kemudian kinerjanya juga kurang maksimal. Kita harus memaksimalkan apa yang sudah ada. Lembaga, badan kita kan sudah punya banyak ya untuk masing-masing
tugas Bidang ya. dan masing-masing PR sebenarnya banyak tangan yang membantu Presiden Prabowo. Bahkan untuk pengentasan kemiskinan aja Iya. sekarang juga udah ada badannya. Iya, Nah, betul. dimaksimalkanlah ini. Kemudian juga yang paling penting kan tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya, yang diambil, misalnya berbagai program tadi yang sudah menyasar untuk rakyat, termasuk MBG untuk anak sekolah. Kita harus akui itu sesuatu hal yang penting untuk menuju ke depannya gitu. Kita tidak bisa ignore itu, walaupun mungkin di satu sisi masih banyak pro dan kontra karena kebutuhan anggarannya besar, sementara kita juga banyak kebutuhan di sisi yang lain. Sebenarnya bagaimana kemudian mengatur anggarannya ini dengan wise gitu ya. Wise. Iya, harus wise, dan yang kedua dikawal dengan ketat agar memang implementasi dan eksekusinya itu benar-benar gitu. Enggak misalnya anggaran dari pusat sekian, ternyata nanti begitu eksekusinya sudah kurang banyak. ada yang cuil dikit Kurang misalnya, banyak itu kan nyampe ke enggak. bawah. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Itu kan mungkin menjadi salah satu PR yang sudah lama sekali Iya, itu dilakukan. tahun ya. Ada satu sebenarnya catatan dari kemarin ketika Bank Dunia mengeluarkan Indonesia Economic Prospect, dirilis tanggal 17 Desember jadi baru. Itu sebenarnya kalau menurut Bank Dunia, kebijakan Indonesia itu saat ini kan semuanya sudah semakin adaptif ya, baik fiskal dengan masuknya Pak Purbaya dengan berbagai terobosannya, termasuk menggelontorkan likuiditas ke masyarakat. Kemudian juga dari sisi moneter itu suku bunga Bank Indonesia juga sudah menyesuaikan. betul sudah menyesuaikan seiring juga dengan Fed Fund Rate. Betul, secara kebijakan itu juga pemberian stimulus berhasil mendorong kredit swasta dan konsumsi, sekaligus menjaga disiplin fiskal dan inflasi yang moderat. Ini bahasanya Bank Dunia ya, saya kutip dulu. Tetapi meskipun stabilitas makroekonomi terjaga, ada tantangan di pasar tenaga kerja, kaitannya dengan kesejahteraan. Karena ekonomi saat ini berhasil menciptakan lapangan kerja, betul. Walaupun memang masih banyak juga yang masih belum gitu ya. Tapi ini terjadi pada sektor dengan nilai tambah yang rendah. Betul. Karena kalau dilihat dari upah real di Indonesia itu di periode 2018 sampai 2024 itu turun 1,1% per tahun. Bukan Itu naik ya, malah turun. betul, itu yang kemudian juga menjadi PR kita. Ayo, berarti harus ada fokus di added value gitu, nilai tambahnya agar lebih tinggi. Ini yang harus menjadi satu hal. Kalau bicara ke situ dan kita bicara ke rakyat, ya otomatis daya saing dan skill dari tenaga kerja kita itu juga harus menjadi salah satu Tapi memang fokus. di zaman Prabowo tuh saya merasa lebih banyak pekerjaan yang agak susah ya, mencari pekerjaan, kayaknya lebih sulit gitu. Makanya kan banyak kan data terbaru, saya lupa ya. Tapi kebanyakan kan informal yang Betul. Iya, akhirnya menyerapnya ke informal betul. Betul. informal itu kan tidak sustain ya, apa jaminannya kan juga, jaminan dari sisi apa ketenaga kerjaannya kan juga nggak pasti. Tidak berkontribusi kepada ekonomi secara secara tertulis kan. Kalau formal kan tertulis terlihat gitu ya, seperti itu. Ada lagi Mbak Bayu? Ya, jadi kalau itu tadi berarti PR-nya adalah salah satunya adalah SDM dulu, produktivitas. produktivitas. Betul, SDM. Baru banget tadi menjadi salah satu hal yang kita juga sempat jadi bahan diskusi dengan teman-teman di platform kita yang lain dengan berita1.com dan kawan-kawan adalah data dari Kementerian Pendidikan ya, soal nilai rata-rata dari siswa SMA di tes kemampuan akademik yang baru ya, yang jadi gini, kita itu kan sebenarnya tidak bisa mengukur sesuatu hanya berdasarkan angka. Oke, nilai matematikanya jelek bukan berarti dia nggak pinter gitu. Mungkin dia memang spesialisasinya ada di bidang yang lain. Tetapi ketika itu adalah angka rata-rata secara keseluruhan, nilai matematika tertinggi adalah 43 kalau nggak salah. Rata-rata ya, rata-rata provinsi secara nasional. Kemudian nilai bahasa Inggris itu 33,23 tertinggi di Jakarta. Yang lain lebih rendah lagi dari situ. Jadi itu di rata-rata gitu, dan menurut saya itu angka yang cukup memprihatinkan. Ada yang salah karena misalnya dengar cerita ada dari saudara juga bilang soalnya nggak masuk akal misalnya, tetapi kemudian mungkin dari sisi sekolah mungkin akan ada hal lain. Ada yang salah dalam sistem pendidikan kita dan ini tidak bisa kita biarkan.
apalagi kalau kita targetnya 2045 adalah Indonesia emas, yang pilarnya yang utama adalah generasi emas gitu. Betul, SDM Mau jadi kita, apa betul, gitu. betul, Itu mungkin banyak hal yang, dan ini cukup kompleks ya secara struktural, harus ada betul. sesuatu yang dilakukan agar memang ini bisa dibenahi. Betul, setuju. Kayaknya sistem pendidikan kita memang beda dari zaman seperti kita zaman dulu ya, yang zaman anak-anak Gen Z sekarang ini kan agak berbeda nih. Memang kan Menteri Pendidikan kita mungkin awalnya ingin mengubah sistem karena mengikuti zaman, mengikuti kekinian gitu. Tapi kan sepertinya harus ada yang di adjustment lagi. Kayaknya melihat hasilnya seperti yang tadi Mbak Wahyu bilang ya, agak harus jadi PR lagi nih ke depannya. Ada gitu. evaluasi lagi sepertinya sistem kita. Serius ya. Mungkin kita harus kayak Australia. Apa tuh? Anak di bawah 16 tahun di ban sosial Oh, media tidak boleh main bisa sosial media. gitu. Betul, Karena Kayaknya semua salah negara satunya mulai gitu ya. kita transformasi digital ini kan menjadi salah satu tiangnya ekonomi kita. Bahkan digital ekonomi kita juga tumbuh dengan sangat pesat. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, ketika kemudian dari semua kalangan umur ini sudah aksesnya tidak terbatas ke internet, termasuk murid-murid sekolah juga sekarang ke AI juga banyak sekali. Kayak sudah bebas aja gitu, nggak kayak dulu yang kita sangat terbatas terus kemudian media sosial, scrolling TikTok, scrolling Instagram segala macam, yang itu kemudian kadang-kadang lupa waktu. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi nih ya, mungkin bisa menjadi salah satu kajian ulang lagi Mas Nasori. Kan medsos itu kan kayak mendangkalkan ya, kelihatannya dia banyak tahu tapi dangkal. Ya. Betul. Jadi itu terjadi loh sekarang ya. Padahal tahu lah istilahnya gitu. Matematika dan bahasa itu kan basic dari logika kan. Ya. Dia ketika bahasanya kacau, logikanya ya kacau. Matematikanya pemahaman kemampuan matematikanya ya berarti dalam pikirannya dia juga lemah gitu. Bisa terlihat ya. Oke. Baik. Dari Mas Nasori ada catatan nggak soal yang fokus Pak Prabowo itu harusnya apa sih fondasi yang harus dibangun untuk bisa 8%? Sebenarnya kan dari dia memang benar dia kesejahteraan ya. Jadi mungkin untuk semua rakyat mungkin ada kegemasan dari Pak Prabowo ya, makanya dia langsung fokus ke sektor-sektor yang menjadi kebutuhan pokok. Kalau mungkin Pak Jokowi dulu infrastruktur, karena itu kan yang akan melancar peran privat di ini kan, terus infrastruktur digencarkan karena itu kalau satu produk bisa dihasilkan bagus tapi tanpa bisa terdelivery ke konsumen kan juga tidak mempunyai nilai tambah yang ini. Ini kalau Pak Prabowo kayaknya lebih, makanya dia fokus pangan, energi itu kan pangan dan energi. Seperti memang Pak Prabowo ingin direct ya dalam melihat bahwa kesejahteraan ya itu hanya perlu dipastikan bahwa kita kan diproyeksi akhir tahun ini nanti kita swasembada. Pak Amran tinggal tinggal 0, berapa persen kita swasembada. Energi juga udah produksinya udah di atas target APBN, liftingnya. Nah, tapi itu 1 juta. Masih jauh dari 1 juta. Masih tahu dari 1 juta. Ya itu kan target sekitar 600-an ya. Nah, itu kayak kemarin kan di Geber ini ya, kalau pangan kan pupuk, jaminan pupuknya. Nah, apakah itu sudah menyentuh problem struktural yang terjadi yang membuat tidak bottleneck-nya bahwa itu ada keberlanjutan dari produksi yang sekarang udah mau swasembada itu. Ini masalah fokus ya. Kalau Pak Jokowi agak mutar, memang masih ada PR yang ya mungkin ini kelanjutan dari, karena infrastruktur udah ini udah bagus, udah lumayan ya udah ini. Jadi kesinambungan dari pemerintahan ke pemerintahan kita harap sih seperti itu ya.
Nah, sebelum ke ini kan nggak kerasa nih karena kita waktunya sedikit. Sebelum ke closing statement, ada yang menarik juga soal Pak Purbaya nih. Munculnya Pak Purbaya di era kepemimpinannya Pak Prabowo. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi engagement, magnet. Pokoknya udah semua kata-kata positif itu masuk ke Pak Purbaya. Kayak oase, kayak fata morgana di tengah keadaan ekonomi yang lagi genting, kalau lagi kena tekanan gitu. Sedikit aja kalau dari Mas Nasori dulu, dari Mas Nasori itu melihat Pak Purbaya masuk di tahun ini itu seperti apa sih? Ya itu kalau kalau makanan itu memang ya sangat cocok dengan selera. Crunchy gitu ya. Ya itu sangat cocok dengan selera itu. Ya sebagai pendekatan saya kira oke-oke aja ya, apa dukungan publik itu kan juga sangat penting diperlukan untuk sebuah kebijakan. Tapi kita harap ya itu memang dia apa yang dia lakukan adalah menyelesaikan problem-problem struktural kan, kayak terakhir laporan penerimaan pajak kan shortfall nanti ininya. Ya, betul. Jadi Pak Purbaya juga harus, dia kan sebenarnya sudah punya waktu, dia kan dipilih dilantik 8 September ya, udah hampir 4 bulan kan, 4 bulan sebenarnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk menunjukkan arah yang benar. Dan ya ini mungkin pandangan saya, bagaimanapun dia berada dalam kelembagaan birokrasi, tidak semua mungkin yang ada di birokrasi itu buruk ya, mungkin masih ada. Saya harap Pak Purbaya juga bisa memanfaatkan birokrasi yang memang sesuai dengan visi dan istilahnya ya tidak nakal ikutan ya, tidak terlalu arus gitu ya, jadi justru jadi ini tetap kelembagaan harus dimanfaatkan lah, karena dia nggak bisa bergerak tanpa harusnya bekerja sama ya. Kalau Mbak Bayu ada Pak Purbaya gimana nih? Karena satu hal memang Pak Purbaya ini jadi kayak mungkin setitik embun ketika karena beliau juga masuk waktu itu kan kita habis ada demo ya, demo yang cukup besar di akhir Agustus gitu. Tapi betul sekali kata Mas Nasori, satu memang gayanya beliau seperti itu. Ketika awal kan sudah langsung muncul sebagai gaya koboi gitu ya. Kita sudah tahu seperti itu memang gayanya beliau, tetapi juga mungkin sebagai pejabat publik, komunikasi publik kan menjadi salah satu hal juga ya yang perlu mungkin agak sedikit PR kayaknya ya. harus lebih mungkin koridornya juga tetap harus ada, karena mau sebagus apapun seseorang memang apalagi ketika kita ini ngurusin negara nggak bisa dia berjalan sendiri, baik di kelembagaan fiskal maupun kemudian koordinasinya dengan dengan otoritas moneter, dengan otoritas yang kemudian perbankan, jasa keuangan yang lainnya dan semuanya kementerian lembaga terkait. Betul yang salah memang harus langsung dilibas gitu, tapi di satu sisi tetap harus ini tetap harus ada koridor yang dijaga. Iya, betul. Closing statement nih karena udah habis waktunya untuk melihat catatan di tahun 2025, menimbang arah kebijakan dan tantangan menuju Indonesia maju, apa yang harus dilakukan, catatan-catatan atau misalnya langkah-langkah terobosan yang diharapkan kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2026. Sedikit aja bawahi dulu. Oke. Saya ini bukan disclaimer dulu, saya bukan ekonom ya. Jadi apa yang saat ini serapan dari narasumber, serapan dari orang-orang penting. Jadi mencoba untuk merangkum dari ketika kita mendengar insight dari ekonom A, B, C, D, kemudian juga dari statement dari pemerintah gitu. Jadi mungkin beberapa hal untuk mungkin terlalu jauh kalau kita bicara 2029. Saya sempat ingat salah satu siapa waktu itu sempat bilang, saya lupa apakah Pak Febrio atau siapa sebelum beliau menjadi dirjen, bahwa banyak variabel dalam ekonomi gitu. Jadi ketika kita membuat proyeksi ekonomi setahun ke depan aja itu banyak sekali hal yang kemudian bisa menjadi penentu, apalagi kalau kita bicara di 2029. Jadi kalau kita fokus saja ke 2026 misalnya, beberapa hal adalah
Satu, kalau kita bicara pertumbuhan, konsumsi rumah tangga itu kan masih menjadi penopang di kita 50% lebih. Berarti itu yang kemudian harus dijaga. Kuncinya jangan hanya berikan kail. Selama ini kita masih banyak bergantung kepada perlinsos, bansos untuk kemudian Ikannya aja. betul untuk kemudian boosting dari konsumsi rumah tangga. Nah, langkahnya pasti nggak bisa instan. Penciptaan lapangan kerja misalnya, kemudian juga penetapan UMP yang saat ini masih menjadi ini ya tarik ulur ya, masih banyak protes dari berbagai sisi. Itu juga akan berpengaruh karena UMP ini akan berpengaruh kepada penerimaan para tenaga kerja, kemudian juga ke Bisnis daya juga, belinya daya mereka. beli juga. Di satu sisi betul akan berdampak kepada dunia usaha yang saat ini apakah sudah dinilai sudah benar-benar bounce back pulih misalnya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi ekspor dan investasi masih cukup positif kinerjanya, cuman perlu ada gebrakan lagi ketika kemudian dari sisi ekspor misalnya dengan saat ini dinamika perdagangan internasional dengan tarif resiprokal yang kalau di Indonesia diharapkan targetnya adalah bisa ditandatangani di akhir Januari Iya, dengan betul. Kemarin. negosiasi A, B, C, dan D. Di sisi lain Indonesia itu sudah punya sekarang berarti sudah ada 21 total FTA, kemudian CEPA, kemudian satu lagi adalah PTA. Nah, itu sudah ada 21 termasuk yang kemarin terbaru ditandatangani itu yang IAEU. Siapa? Ya, Iya, terus kemudian juga yang kita dengan Uni Eropa Uni Eropa juga kan sudah setelah 1 dekade akhirnya sudah selesai. Nah, ini yang kemudian harus segera kita manfaatkan nih, ambil peluang di sebagai tengah pasar momentum barunya. ini. Kemudian juga lagi-lagi juga nggak bisa instan karena memang kalau kita bicara pembenahan negara memang nggak ada yang instan ya, Mas Nasori. SDM yang tadi saya sempat juga kita bahas, kualitas SDM, ayo harus benar-benar ada langkah nyata agar ya kita tidak bisa menganggap angka itu sebagai penentu semuanya, tapi kalau itu rata-rata ya berarti ada sesuatu yang salah. Betul. Yang ketiga adalah digital. Ini mungkin juga mengutip dari kemarin yang disampaikan Bank Dunia, transformasi digital ini menjadi salah satu kunci. Apalagi kalau kuartal 3 kemarin secara lapangan usaha, salah satu yang pertumbuhannya paling tinggi adalah Infocom sebenarnya. Jadi ada modal di situ, baik dari secara kita banyak perusahaan yang juga sudah mulai onboarding digital untuk UMKM, itu kan juga menjadi salah satu Tapi harus kunci. dibarengi dengan keamanan juga dong. Ya, Keamanan betul. sibernya kan banyak juga nih masalahnya. Betul gitu. sekali. Itu PR berikutnya. Oke. Mas Nasori gimana? Dari sisi industri investasi dan Ekspor, konsumsi. sedikit makro kan udah disinggung. Saya ingin menambahkan juga ini terkait fiskal ya. Kita kan selalu di akhir tahun dan ini kan sudah menjadi kesadaran berkali-kali ya. Tiap tahun akhir anggaran kita harus sudah start belanja harus dari awal tahun. Nah ini yang kayaknya nggak pernah terjadi kayaknya. nggak pernah terjadi. Ya, saya pernah waktu nulis soal Jakarta, Pak Pramono ngomong bahwa tender udah akan mau dilakukan sebelum tahun anggaran. Jadi tahun anggaran udah, semoga itu dilakukan dan diduplikasi oleh daerah lain atau kalau perlu pemerintah pusat juga melakukan hal, apalagi pemerintah pusat ya perlu melakukan. Iya, harus malah kayaknya jadi contoh. Terus yang kedua soal kredit ini Mbak ya, yang iya, betul. Kredit yang sampai sekarang kita masih di 7,74% ya. Bahkan dulu kalau nggak salah Maret ya 7,03 itu level terendah tahun. Padahal Februari kita masih sempat 10,03 ya, 10 sekian. Nah ini kan BI udah nurunin 5 basis poin, tapi masih belum ada lonjakannya, walaupun trennya naik ya, tapi agak lambat. Jadi ini perlu ada upaya yang memang benar-benar melihat persoalan ini sebenarnya kenapa pelaku usaha kok kayak masih enggan memberikan mengambil kredit dan untuk ekspansi gitu ya. Kan undisbursed loan kan masih tinggi. Masih banget. 2.500 triliun, 2.000 tinggi banget 200 kayak. Saya kira ini juga kan kita sebenarnya
punya likuiditas yang punya itu ruang untuk sebenarnya punya ruang untuk bergerak lebih bergerak. banyak, tapi enggan, nggak mau bergerak. Ini kenapa ini? Iya benar, harus Ya kayak dipertanyakan. yang dilakukan Pak Purbaya dengan mengalihkan saldo ke anu kan itu sebenarnya. Dan belakangan juga beberapa kebijakan makroprudensial kan arahnya untuk menambah likuiditas. lagi. Tapi lagi-lagi kok pergerakannya enggak ini. Berarti ada apa yang dilihat oleh BI selama ini sebagai persoalan ternyata tidak sepenuhnya di situ kan. Ya, ini yang masih harus dicari dan menjadi PR yang harus diselesaikan di tahun depan. Oke. Dikit aja undisbursed loan per Oktober 2.450 Ya, triliun. 2.400. banget. 2.400 ya, saya ingat. Betul. Waduh. Ya, itu kalau disontekkan ke perekonomian, waduh, Udah, langsung. Gerak luar ekonominya biasa. bisa lebih dari 6%. Makanya kalau kata Pak Purbaya 6% itu gampang. Yang effort itu kan 7-8%. Jangan-jangan Pak Purbaya tahu nih. Undisbursed loan-nya masih banyak padahal ternyata gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Wahyu dan juga Mas Nasori sudah hadir di meja redaksi. Itu tadi sedikit, kalau kita simpulkan sedikit ya, ternyata masih banyak PR nih untuk Pak Prabowo mencapai 8%. 6% dulu deh ya, kita 2026 ya seperti betul, janjinya Pak betul. Purbaya, kita tunggu karena arah dan kebijakan itu harus menjawab tantangan yang terjadi di tahun 2026. Demikian meja redaksi, sampai jumpa.